Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Widya. Hari ini kita belajar tentang materi sifat, tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Baik, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang tawadu. Tawadu secara bahasa artinya rendah hati. Secara istilah, tawadu artinya sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Anak-anak, lawan dari sikap tawadu adalah sombong. Jadi, ketika orang memiliki sifat sombong, dia tidak memiliki rasa rendah hati. Dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalan dzarratin min kibrin, yang artinya tidak akan masuk surga di dalam hatinya terdapat setitik kesombongan. Nauzubillahi min dzalik ya anak-anak. Jadi ketika orang memiliki sifat setitik kesombongan saja, itu dapat menyebabkan tidak masuk surga. Jangan sampai ya seperti itu. Ciri-ciri orang yang rendah hati, satu, ketika berbicara, dia tidak menyinggung orang lain. Jadi, tidak boleh ketika berbicara ada bahasa membuat orang lain menjadi sakit hati. Berarti dia tidak memiliki sifat tawadu. Yang kedua, dia tidak tinggi hati. Nah, kalau tinggi hati itu berarti dia merasa paling hebat. Itu berarti tidak tawadu juga. Yang ketiga, dia juga ketika berbicara tidak menggurui atau tidak memberitahu kepada orang lain secara langsung. Kecuali kalau orang lain meminta nasihat kepada kita. Itu boleh kita memberitahu. Yang keempat, dia berpakaian sederhana. Artinya, berpakaian sederhana itu dia tidak perlu bermewah-mewahan. Seperti dalam surat Al-Kasur. Nah, kita tidak boleh terlalu bermewah-mewahan. Karena sebagian harta kita itu milik orang lain, yaitu milik fakir miskin. Baik. Yang kelima, kita juga harus menghormati sesama. Karena itu adalah ciri orang yang rendah hati. Ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan guru, dengan siapapun, kita harus merendahkan suara kita. Kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh merasa paling hebat. Dan yang terakhir, dia selalu ramah dan tersenyum. Nah, jangan sampai kita ketika bertemu dengan orang lain, wajah kita bermuka masam, bermuka jutek. Tapi kita harus senantiasa tersenyum dan ramah. Karena itu termasuk sedekah anak-anak. Contoh sikap tawadu di hadapan Allah, di antaranya dia mengakui bahwa kita sebagai manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan, sehingga wajib dan selalu berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak ingin berdoa kepada Allah itu termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, berarti kita membutuhkan Allah. Itu hal yang wajib ya anak-anak. Pembahasan yang kedua, itu tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya bersih hati, tulus hati, dan menjadikan sesuatu lebih bersih dan tidak kotor. Jadi tanpa pamrih ya. Nah, ikhlas juga secara istilah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan jauh dari sifat riya yang dapat merusak amal. Tuh kan, berarti kebalikan dari ikhlas itu riya. Nah, riya itu kenapa dapat merusak amal? Karena riya itu sesuatu yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Istilahnya kalau kata Sunda memanas. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kalau ikhlas itu berarti dia itu sesuatunya ingin bersih karena ingin mendapatkan ridho Allah semata. Jadi perbanyaklah amal dengan ikhlas. Mengerjakan apapun kita harus ikhlas karena supaya ada nilai baiknya di mata Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Tuh kan, jelas ya anak-anak bahwa segala sesuatunya kita harus taat kepada Allah dan kita harus ikhlas kepada Allah, baik dalam hal beribadah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh meminta apapun kepada selain Allah, karena meminta-minta itu adalah termasuk hal yang dibenci oleh Rasul dan dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak boleh meminta-minta kepada siapapun. Berikut ini adalah perilaku ikhlas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Satu, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena melaksanakan ibadah itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata, tanpa merasa diri terbebani. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum, karena merasa terpaksa. Aku tuh menik kesel, disuruh aja sama Allah, harus sholat, harus ngaji, capek, semuanya harus kerjakan. Kita harus ikhlas. Kenapa? Karena akan membuahkan surga. Kenapa surga itu harus dikejar dengan cara yang capek? Kenapa? Karena nanti di surga itu kita santai. Di sini mungkin kita merasakan capek, harus sholat 5 waktu, harus ngaji, harus belajar, capek mengerjakan tugas. Tapi kita harus ikhlas, karena ikhlas itu memang berat. Tapi ketika kita menjalaninya dengan tenang, menjalaninya dengan ikhlas, insya Allah semuanya membuahkan hasil. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas pun kita harus bisa menyelesaikan diri sendiri. Karena seseorang ketika menjalankan tugasnya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebaikannya untuk orang yang selalu ikhlas. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Karena tugas merupakan tanggung jawab yang harus terselesaikan oleh seseorang, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk orang yang selalu ikhlas melaksanakan tugas. Nih sekarang kan lagi PJJ gini ya, lagi BDR. Jadi kalian harus ikhlas mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh ibu guru. Jangan sampai kita rasa capek, mama kerjain sama mama, aku mau main. Jangan sampai seperti itu. Ikhlas aja mengerjakan. Karena suatu saat nanti ketika kita di surga, kita tidak akan melaksanakan tugasnya lagi. Jadi kita jalani, kita hadapi aja keadaan seperti ini dengan ikhlas, ya. Nah, yang terakhir, ikhlas dalam memberikan pertolongan. Nah, menolong orang lain pun dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan imbalan dari orang yang kita tolong. Kenapa? Ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, lalu kita, mamah mana tuh buruhan misalnya ya, ketika mamah nyuruh sama kita, beliin dong cengek ke pasar misalnya, mana tuh buat aku, nah misalnya seperti itu. Berarti itu sebatas ingin diberikan uang saja. Atau ketika ada guru, aku mau pura-pura baik, tidak boleh seperti itu. Berarti dia menjalankan sesuatunya tidak ikhlas. Nah, makanya semua dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus ikhlas menjalaninya. Terutama hal yang Allah perintahkan kepada kita dalam hal beribadah. Kita harus ikhlas. Ya, semuanya membuahkan hasil. Insya Allah semuanya dapat surga. Yang terakhir, mohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah permohonan seseorang kepada pihak yang dapat menolong atau membantu. Sebagai seorang muslim, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah semata dengan cara apa? Berdoa. Pintar. Nah, berbeda dengan meminta-minta. Ketika kita meminta-minta kepada manusia, itu hal yang jelek. Karena meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan Allah pun akan memberikan kepada kita kalau kita meminta. Itulah disebut orang yang selalu memohon pertolongan. Kita tidak boleh memohon pertolongan hanya kepada manusia saja, tapi kita harus kepada Allah terlebih dahulu. Nah, adapun manusia memberikan pertolongan itu suatu hal yang bagus ya. Berarti itu menjadikan akhlak yang baik. Nah, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita mengharapkan sesuatu selain daripada pahala. Karena apa? Berarti yang tadi tidak ikhlas lagi ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li yu'minu bila'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kan Allah dekat. Dan aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kan jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ini bahwa Allah akan memberikan apa yang manusia inginkan, asalkan apa manusianya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi jangan semata-mata aku berdoa aja, tapi tanpa dia sholat, tanpa dia ngaji, tanpa dia berbuat baik, dia tetap saja tidak akan dikabul doa. Jadi ketika orang ingin dikabul doa, kita harus baik dulu sama Allah. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, pujilah Allah terlebih dahulu. Hafalkan Asmaul Husna. Nah, anak-anak yang terakhir, manusia itu memiliki segala keterbatasan dan kelemahan, di samping kelebihan dan kekuatannya.
Nah, inilah mengapa kita memerlukan pertolongan Allah. Nah, supaya disebut bukan orang yang sombong. Nah, kita harus memahami keterbatasan dan kelemahan ini. Karena manusia banyak sekali kekurangannya. Supaya apa? Agar kita menyadari akan kelemahan kita dan mampu mengatasi kelemahan tersebut dan menjadikan sebuah kemuliaan. Tuh kan, jadi jangan pernah merasa rendah diri. Beda ya dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu bagus. Kalau rendah diri itu kebalikannya ya. Kalau rendah diri itu merasa nggak pede, minder. Jadi jangan sampai seperti itu. Berarti dia tidak mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Misalnya, kayak ibu nih, misalnya kurang tinggi misalnya ya. Ah, aku mau malu, aku mah nggak tinggi. Ya, sesuai aja. Kita harus ikhlas aja menerima kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berjuang, kita harus mampu memenuhi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kita maksimalkan. Begitu. Jadi semuanya juga insya Allah punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi bagaimana kita bisa menerima kekurangan itu menjadikan sebuah kemuliaan. Demi apa? Demi untuk mendapatkan kebaikan kita bersama. Baik, anak-anak, untuk hari ini sekian ya materi dari Bu Widya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat sombong, sifat ria. Nah, memang semua amal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbanyaklah untuk berbuat baik. Jangan sampai kita memperbanyak amal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.